Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu tentang konsep audit mutu internal dan eksternal organisasi pendidikan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang audit mutu internal. Audit mutu internal adalah proses evaluasi yang dilakukan oleh organisasi itu sendiri untuk menilai kesesuaian dan efektivitas sistem manajemen mutu yang diterapkan di dalamnya. Audit ini berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Adapun yang pertama yaitu konsep audit mutu internal. Audit mutu internal ini bertujuan untuk yang pertama menilai kesesuaian proses, yaitu memastikan bahwa semua prosedur yang ditetapkan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh organisasi. Yang kedua, mendapatkan umpan balik, yaitu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem manajemen mutu, sehingga organisasi dapat mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Yang ketiga, mendorong partisipasi, yaitu meningkatkan kesadaran dan keterlibatan staf dalam proses manajemen mutu. Baik, selanjutnya yaitu prinsip-prinsip audit mutu internal. Beberapa prinsip dasar yang menjadi landasan audit mutu internal yaitu meliputi 1. Independensi dan objektivitas. Audit harus berfungsi independen dan tidak terlibat dalam proses yang diaudit untuk menjadi objektif. Yang kedua yaitu meningkatkan berkelanjutan, yaitu audit harus dilakukan untuk memenuhi peluang perbaikan yang berkesinambungan. Yang ketiga yaitu pendekatan bersistem bukti. Sesuai kesimpulan harus didasari pada bukti yang valid dan dapat dipercaya. Mutu internal. Prosedur umum dalam audit mutu internal itu meliputi beberapa langkah. Yang pertama, perencanaan audit, yaitu merupakan menyusun jadwal audit dan menentukan ruang lingkup serta tujuan audit dan mengidentifikasi tim auditor yang memiliki kompetensi yang sesuai. Yang kedua, pelaksanaan audit, yaitu mengumpulkan data dan informasi melalui wawancara, pengamatan langsung, dan pemeriksaan dokumen. Yang ketiga, analisis dan evaluasi data, yaitu menganalisis data yang dikumpulkan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara praktik saat ini dengan standar yang ditetapkan. Yang keempat, pelaporan hasil audit, yaitu menyusun laporan dan merangkum temuan, kesimpulan, dan rekomendasi yang melibatkan semua pihak yang terkait dalam diskusi hasil audit untuk mendapatkan umpan balik. Yang kelima yaitu tindak lanjut, itu memastikan bahwa rekomendasi yang dihasilkan dari audit ditindaklanjuti dengan tindakan perbaikan yang konkret. Melakukan audit lanjutan untuk menilai efektivitas tindakan perbaikan yang telah diterapkan. Selanjutnya yaitu ada audit mutu eksternal. Audit mutu eksternal ini adalah evaluasi yang dilakukan oleh pihak luar seperti lembaga akreditasi atau konsultan independen. Hal ini dilakukan untuk menilai kualitas dan efektivitas sistem manajemen mutu pada organisasi pendidikan. Selanjutnya yaitu konsep audit mutu eksternal. Audit eksternal bertujuan untuk yang pertama itu menjamin kualitas dan kesesuaian. Maksudnya memastikan bahwa organisasi memenuhi standar pendidikan nasional dan internasional. Yang kedua, memberikan penilaian independen. Maksudnya yaitu menyediakan perspektif objektif mengenai kualitas pendidikan yang diselenggarakan oleh organisasi. Akan menjelaskan materi tentang prinsip-prinsip audit mutu eksternal. Prinsip-prinsip audit mutu eksternal itu ada 3. Yang pertama yaitu transparansi, di mana audit dilakukan secara terbuka dan melibatkan semua pihak yang terkait. Yang kedua yaitu akuntabilitas, di mana auditor bertanggung jawab atas pelaporan dan rekomendasi. Dan yang terakhir yaitu kemandirian, di mana auditor bersikap objektif dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pihak yang diaudit. Kemudian saya akan menjelaskan tentang prosedur audit mutu eksternal. Prosedur audit mutu eksternal itu yang pertama yaitu pemilihan auditor. Memilih auditor independen yang kompeten dan memahami konteks lokal. Yang kedua yaitu perencanaan audit, yaitu menyusun rencana audit
atau ruang lingkup, metode jadwal, dan menyiapkan data yang diperlukan. Yang ketiga yaitu pelaksanaan audit, yaitu mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen secara menyeluruh. Yang keempat yaitu pelaporan hasil audit, menyusun laporan temuan dan rekomendasi serta mempresentasikan hasil kepada pemimpin. Yang terakhir yaitu tindak lanjut, di mana organisasi melaksanakan perbaikan dan dilakukan audit lanjutan untuk menilai dampaknya.